Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Alfred di sini. Di video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar-dasar pengetahuan tentang sel dan fakta-fakta unik tentang sel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sel lebih lanjut lagi. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Selain itu, sel juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan itu sendiri. Sel itu tersusun dari 5 molekul yang berbeda. Molekul-molekul penyusun sel itu adalah karbohidrat, protein, air, lipid, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Sedangkan bagian-bagian penyusun dari struktur sel yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel terluar. Yang kedua, ada cairan yang disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma itu berfungsi untuk mengatur metabolisme di dalam sel. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel. Fungsinya adalah untuk menyimpan materi genetik berupa DNA dan RNA. Dan yang terakhir adalah organel. Organel ini merupakan bagian-bagian dari dalam sel. Setiap organel itu memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas tentang kategori-kategori sel, yaitu kategori sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, kita akan membahas kategori yang pertama. Yang pertama adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan memiliki organel di dalam selnya. Sedangkan sel prokaryotik, sel ini tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki organel. Seperti pada gambar berikut ini. Oke, sampai di sini sudah paham belum? Nah, kita akan melanjutkan membahas tentang organel-organel di dalam sel. Organel merupakan bagian dari sel yang memiliki struktur dan fungsinya masing-masing, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu menopang kehidupan dari sel itu sendiri. Pada umumnya, sel hewan dan sel tumbuhan, sebagian besar organelnya itu mirip, tetapi ada beberapa jenis organel yang berbeda. Misalnya, pada sel hewan, organel yang ditemukan adalah nukleolus, nukleus, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentriol, peroksisom, mitokondria, dan yang terakhir adalah membran sel. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan, organel-organelnya adalah nukleolus, nukleus, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, amiloplas, membran sel, dan yang terakhir adalah dinding sel. Nah, gimana? Sudah cukup jelas bukan? Kita tadi sudah membahas tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian kita juga sudah melihat apa saja penyusun-penyusun sel dan organel-organel dari sel itu. Juga kita sudah membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dan bentuk dari organel-organel lebih dalam lagi. Nah, karena itu stay tune. Jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.